Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Ayyuhal ikhwah, a'azzani wa a'azzakumullah. Kita bertemu kembali di malam Ahad untuk mengkaji kitab Masailul Jahiliyah allati khalafa fiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahlal jahiliyah. Masalah-masalah jahiliyah yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyalahi atau menyelisihi orang-orang jahiliyah dalam hal tersebut. Karya Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman At-Tamimi rahimahullahu ta'ala. Ya, pada pertemuan sebelumnya kita masih di masalah jahiliyah ke-34. Betul? 34 ya. Masalah jahiliyah 34, kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, inna kulla firqatin tadda'i annahan najiyah fa'akdzabahumullahu biqaulih qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Thumma bayyana shawab biqaulihi bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin. Masalah jahiliyah yang ke-34, setiap kelompok mengaku bahwa merekalah yang selamat. Ini masalah jahiliyah 34, setiap kelompok. Jadi orang jahiliyah kan terpecah menjadi beberapa kelompok. Masing-masing kelompok mengklaim, mengaku bahwa merekalah yang selamat. Mereka selamat berarti selainnya tidak selamat. Maka Allah pun mendustakan mereka dengan firman-Nya, "Qul," katakanlah wahai Rasul, "hatu burhanakum," berikanlah bukti kalian kalau memang kalian benar. Artinya kalau cuma mengaku semua orang bisa, ya harus dibuktikan pengakuan kalian. Allah katakan kepada Rasul, katakanlah wahai Rasul kepada mereka, berikan bukti kalian kalau memang kalian benar. Lalu Allah pun menyebutkan yang benar dengan firman-Nya, tentu siapa yang menyerahkan wajahnya karena Allah, ikhlas, wa huwa muhsin, dalam keadaan berbuat baik, yaitu mengikuti Nabi, bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin fala khaufun alaihim falahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Mereka akan mendapatkan pahala di sisi Allah dan juga tidak ada kekhawatiran terhadap diri mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Artinya Allah menjelaskan yang selamat itu bukan orang yang ngaku selamat, tapi yang selamat adalah orang yang ikhlas dan mengikuti Rasulnya. Nah ini sudah sempat kita bahas ya awal-awalnya ya. Jadi di sini kata Syekh, kita udah membaca syarah dari Syekh Shalih Al Fauzan terkait matan tadi. Jadi kata Syekh sini, setiap kelompok di antara mereka, di antara orang-orang jahiliyah, mengaku mereka lah yang di atas kebenaran, sedangkan selainnya di atas kebatilan. Ini terjadi pada orang-orang Yahudi, Nasara dan serupa dengan mereka. Karena Allah katakan dalam ayat lain surat Al-Baqarah surat 11, wa qalu la yadkhul jannata illa man kana hudan aw nasara. Mereka berkata tidak akan ada yang masuk surga kecuali orang Yahudi atau Nasara. Hasarul hidayah wa dukhulal jannah fil yahudi wan nasara. Mereka membatasi hidayah dan masuk surga hanya bagi orang Yahudi dan Nasara. Ya, mereka mengklaim seperti itu tanpa bukti. Ya, nggak ada buktinya. Karena kalau sekedar bukti semua pun bisa. Kalau sekedar mengaku semua orang pun bisa ngaku, bisa mengklaim. Wa mithluhum, kata Syekh, dan serupa dengan mereka kelompok-kelompok sesat, kata Syekh. Kelompok-kelompok sesat artinya yang di mana? Di umat ini, umat Islam ya. Setiap kelompok mengaku bahwa mereka yang benar, yang lainnya salah. Setiap kelompok, masing-masing kelompok mengaku mereka lah kelompok selamat. Sebagaimana yang sudah Nabi kabarkan dalam hadis perpecahan umat, umatku akan terpecah menjadi 73 golongan. Ya.
semuanya di neraka kecuali satu. Jadi kamilah yang satu itu. Langsung. Jadi mereka mengklaim kamilah yang satu ini. Nanti yang kelompok lain kamilah yang satu itu. Tanpa apa? Bukti dalil. Cuma ngaku saja, ya. Maka di sini kata Syekh, akan tetapi Rasul sudah menjelaskan tanda alamat pembeda antara kelompok ini, kelompok selamat dengan selainnya. Jadi Rasul ketika menyatakan kecuali satu titik, begitu? Enggak. Jadi ketika menyatakan seluruhnya masuk neraka, umatnya terpecah menjadi 73. Semuanya masuk neraka kecuali satu. Lalu Nabi pergi gitu. Enggak kan? Enggak seperti itu. Nabi ditanya dulu oleh para sahabat, siapa yang satu itu? Yang selamat ini dari neraka ini? Para sahabat nanyanya dengan siapa? Berarti yang diinginkan apa? Namanya kan? Tapi Rasulullah jawabnya bukan nama. Rasulullah menyebutnya sifat. Kata Rasulullah SAW, man kana ala ma ana alaihi wa ashabi. Ya, siapapun yang mengikuti aku dan para sahabatku di hari ini. Nah, inilah yang selamat. Kenapa yang disebutkan sifat bukan nama? Kenapa Ramadan? Betul. Misalkan aja Bapak ya, misalkan Rasulullah ditanya, siapa yang satu itu ya Rasulullah? Misalkan Tono atau Rasulullah. Nanti semua orang namanya Tono, saya Tono, karena selamat, ya kan? Nah, Rasulullah tidak menyebutkan nama, tapi menyebutkan sifat, supaya orang siapapun itu dari suku apapun berusaha untuk punya sifat itu. Dan untuk mendapatkan sifat itu mudah apa sulit? Mudah apa susah? Susah. Tapi kalau nama gampang kan? Tinggal kata Rasulullah yang selamat itu Tono. Ya udah, nama saya Tono. Jadi ini Tono, semuanya Tono nanti. Ya, ini contoh saja Bapak ya. Artinya begitu ya, Rasul menyebutkan sifat. Nah, kata Syekh, karena itu, kata Syekh, Allah berfirman, "Qul," katakanlah wahai Rasul, "hatu burhanakum," berikan bukti kalian. Maksudnya apa? Hatu dalilakum ala ma taqulun annahu lan yadkhulal jannata illa man kana hudan wa aw nasara. Berikan dalil kalian, dalil pendapat kalian, dalil perkataan kalian itu bahwasanya tidak akan ada yang masuk surga kecuali orang Yahudi atau Nasara. Berikan dalil dari kalian. Kalian bilang katanya yang masuk surga hanya Yahudi atau Nasara. Berikan dalilnya. Berikan buktinya dalam Taurat, Injil, atau kitab Zabur, Suhuf Ibrahim, Suhuf Musa, sebutkan. Nah, ternyata mereka tidak dapati itu. Makanya kata Syekh, li'anna hadhihi da'wah, karena tadi itu cuma pengakuan. Wa da'wa la tuqbalu illa bidalil. Yang namanya pengakuan tidak bisa diterima kecuali dengan dalil. Jelas Bapak? Ya, contohnya gini lah. Dalam sehari-hari, misalkan ada orang dalam kehidupan sehari-hari gini lah, misalkan dibawa ke pengadilan. Pak, ada seorang membawa orang lain, Pak, dia sudah mencuri. Ini di depan hakim nih. Kira-kira apa yang akan ditanyakan hakim? Apa buktimu? Nggak mungkin hakim, oh mencuri ya udah, dia harus penjara. Nggak mungkin kan? Nggak mungkin hakim menyatakan dia salah, masuk penjara. Nggak mungkin. Kalau ada hakim seperti itu, berarti hakimnya tidak waras. Kalau hakim nggak mungkin seperti itu, bijak kan? Ketika ada pengaduan harus disertai bukti. Buktinya apa? Dia pencuri. Oh, saya ada CCTV-nya. Nih, nah itu baru jelas. Tapi kalau sekedar dia pencuri, langsung diterima. Apa yang terjadi kalau seperti itu? Kacau dunia ya. Makanya dalam Islam al-bayyinatu 'alal mudda'i. Orang yang menuduh itu harus menyertakan bukti, Bapak ya. Jadi kalau seorang mengklaim sesuatu harus bawa bukti, dalil. Ya, ini dalam masalah apapun, masalah dunia maupun masalah agama ya. Saya yakin begitu, dalam ilmu pengetahuan umum pun begitu. Bagi adik-adik yang SMA atau SMP mungkin pernah belajar tentang teori dalil misalnya gitu. Kasus hasilnya dalilnya Biasanya begitu dalam masalah matematika ya, setahu saya. Jadi nggak bisa. Kenapa jawabannya 17? Ya 17 Pak Guru. Bisa gitu. Kenapa ini kok bisa jawabannya 120.000? Ya karena 120.000 jawabannya.
Nggak bisa. Harus ada dalil, ada buktinya. Oh gini, 120.000 alasannya karena begini. Nah itu ya, itu dalam masalah dunia, begitu juga dalam masalah agama. Jadi tidak cukup pengakuan. Sekali lagi, karena siapapun bisa ngaku ya. Sampai orang tidak waras pun bisa ngaku kan, saya ini selamat, kata orang. Kamu nggak selamat nanti. Nggak mungkin seperti itu. Makanya kata Syekh di sini, walihada qala ba'da, karena itu Allah menyebutkan setelah ayat yang tadi, katakanlah wahai Rasul, berikanlah bukti kalian, berikanlah dalil kalian. Setelah itu Allah menyebutkan, bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin. Tentu siapa yang menyerahkan wajahnya karena Allah dalam keadaan berbuat baik, siapa yang menyerahkan wajahnya kepada Allah, maksudnya kata Syekh di sini, akhlasa dinahu lillah wa salima minasyirk. Maksudnya memurnikan agamanya untuk Allah dan selamat dari syirik. Nah ini Allah sebutkan pertama, lalu berikutnya wa huwa muhsin, dan ia dalam keadaan berbuat baik. Maksudnya apa? Muttabi'un lirrasul, yaitu mengikuti Rasul. Nah, orang seperti inilah kata Syekh, faman tawaffara fihi hadza syartani fa innahu min ahlil jannah. Siapa yang terpenuhi padanya dua syarat ini, apa dua syarat ini? Ikhlas, memurnikan agama untuk Allah, ketaatan hanya untuk Allah, arti ibadahnya hanya karena Allah. Kedua, mengikuti Rasul, tuntunan Rasul. Nah, siapa yang terpenuhi dua syarat ini, maka dialah yang termasuk calon penghuni surga. Ya, ini apa dalilnya? Kalau memang kalian benar-benar ikhlas, agama kalian murni karena Allah, mengikuti Rasul, kalian masuk surga. Nah, namun kenyataannya, apakah orang Yahudi dan Nasara seperti itu? Dua syaratnya terpenuhi? Nah, dari syarat pertama aja udah batal. Orang Yahudi, kalau orang Yahudi mungkin iyalah, mereka memang ibadahnya kan kepada Allah, Bapak ya. Nah, tapi kalau orang yang satunya, enggak. Jadi mereka ketika doa, mereka doanya ditujukan kepada kadang Tuhan anak, kadang kepada Tuhan Bapak, atau kepada satunya lagi apa ya, jadi ibu ya, bunda ini katanya. Jadi mereka ibadahnya tidak ikhlas, alias syirik, menyekutukan Allah. Ibadahnya kadang kepada Allah, lalu kepada anak Allah, kata mereka. Nah ini namanya tauhid, bukan tauhid, tapi namanya apa? Syirik ya. Maka syarat pertama mereka udah batal ya. Ini pertama, jadi pantas masuk surga. Nah, ini udah pertama, ibadahnya tidak ikhlas karena Allah, bukan murni untuk Allah. Yang kedua, mengikuti Rasul. Mereka mengikuti Rasul nggak? Maksudnya Rasul Nabi Muhammad, ikut nggak? Enggak, udah batal nih. Maka klaim mereka yang masuk surga hanyalah kami, orang Nasara, batal. Nah, sekarang Yahudi. Syarat pertama, kan tadi ikhlas, ibadahnya hanya kepada Allah. Ini terpenuhi tidak? Sebagian Yahudi terpenuhi. Ya, walaupun sebagian Yahudi ada yang syirik, mereka mempraktekkan sihir, tapi sebagian lagi tidak mempraktekkan sihir. Ibadahnya hanya kepada Allah. Ya. Tapi syarat kedua, mengikuti Rasul Nabi Muhammad, terpenuhi tidak? Tidak. Apa yang batal klaim mereka? Mereka tidak layak menjadi penghuni surga, Bapak ya. Maka kalau kita ingin menjadi penghuni surga, harus terpenuhi dua syarat ini. Pertama, tauhid, mengesahkan Allah, tidak beribadah hanya kepada Allah, tidak terjatuh dalam syirik. Kedua, harus mengikuti Rasul. Kalau dua syarat terpenuhi, kita akan masuk surga. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surat Al-Baqarah tadi ya. Jelas Bapak ya. Ini orang Yahudi Bapak memang perlu kita ketahui, mereka itu asalnya mereka tidak menyekutukan Allah. Memang sebagian sekte Yahudi menyekutukan Allah, tapi sebagian lagi tidak menyekutukan Allah. Makanya Bapak, orang Yahudi itu, saya lihat di mana, di YouTube atau di Facebook itu, mereka ditanya tentang hukum apa? Sholat di masjid. Nah, jadi mereka ditanya, boleh tidak sholat di masjid? Ini orang Yahudi ditanya. Ya nggak apa-apa, nggak masalah.
Terus bagaimana sholat di gereja? Oh, nggak bisa. Alasannya apa? Di situ ada patung. Jadi menurut orang-orang Yahudi, orang Nasara itu musyrik, sudah menyekutukan Allah. Sedangkan Muslim katanya kita sama-sama, Tuhan kita satu katanya. Cuma nabinya beda. Mereka ngakunya nabinya cuma sampai Nabi Musa. Setelahnya nabi palsu semua. Nabi Isa palsu, Nabi Muhammad palsu. Tapi kalau yang disembah sama katanya Allah. Nah, apa ya? Ini bedanya Yahudi dengan Nasara. Kalau Nasara memang meyakini apa Tuhannya satu adalah tiga, tiga adalah satu. Beda dengan Yahudi. Makanya Yahudi memvonis Nasara sebagai musyrik. Jadi nggak boleh, kata mereka, kami ibadah di gereja. Nggak boleh. Tapi kalau ibadah di masjid, boleh katanya. Karena kita sama-sama, dengan Muslim ini sama-sama nyembah Tuhan yang satu, Tuhan Allah. Nah, ini perbedaan antara Yahudi, Nasara, dan Islam ya. Jadi kalau kita mau menjadi penduduk surga, maka penuhilah dua syarat tadi. Ikhlas, ibadah kita murni hanya untuk Allah. Lalu kedua, caranya mengikuti Rasul. Nah ini, kalau dua syarat ini tidak terpenuhi, maka jangan harap kita masuk surga ya. Nah, kata Syekh di sini, saya langsung ke bawahnya aja karena hampir serupa. Faman kana yuridul jannah falyuslim wajhahu ilallah wa yuhsin amalahu ala sunnah wa yatajannabul bid'ah wal muhdatsati allati ma anzalallahu biha min sultan. Siapa yang menginginkan surga, siapa yang ingin masuk surga, hendaknya dia menyerahkan wajahnya karena Allah. Artinya ikhlas. Beribadahlah pada ikhlas dan memperbaiki amalannya agar di atas sunnah sesuai dengan petunjuk Nabi. Siapa yang menginginkan surga hendaknya ikhlas, lalu memperbagus amalannya agar di atas sunnah, wa yatajannabul bid'ah, dan menjauhi bid'ah. Bid'ah itu perkara baru yang tidak ada contohnya dari Nabi SAW, wal muhdatsat, dan perkara-perkara yang diada-adakan, ma anzalallahu biha min sultan, dan yang tidak ada keterangannya dari Allah sedikit pun. Ya ini, jadi kalau kita ingin selamat masuk surga, pertama apa? Ikhlas, jangan ada syirik sedikit pun. Lalu kedua, mengikuti tuntunan Nabi, jangan membuat perkara baru. Nah itu, kalau kita sudah mempraktekkan seperti itu, niscaya kita akan menjadi penghuni surga. Tapi bisakah kita pastikan? Oh, saya udah udah ikhlas kayaknya. Saya juga udah mengikuti sunnah 100%. Bisa kita pastikan? Belum tentu ya. Makanya Bapak, kita nggak bisa memastikan seseorang masuk neraka dan juga tidak bisa memastikan seorang masuk surga. Misalkan anggap Bapak, tadi kan syarat seorang menjadi penghuni surga apa? Ikhlas, lalu apa? Ikuti sunnah. Kita melihat seseorang, kayaknya orangnya ibadahnya khusyuk sekali. Dan dari gerak-gerik sholatnya benar-benar seperti sunnah Nabi. Dari awal takbir sampai salam. Bisakah kita katakan orang ini pasti masuk surga? Dan dia meninggal, lagi dalam keadaan sholat meninggal. Bisa kita pastikan masuk surga? Nggak bisa. Kenapa Ramadan? Mungkin kalau lahirnya, gerakannya sesuai dengan sunnah Nabi. Tapi yang pertama, syarat pertama ikhlas. Kita bisa tahu seorang ikhlas. Wah, nggak gampang kan? Nggak tahu, itu kan perkara gaib. Hanya Allah dengan orangnya kan? Menurut kita ikhlas, padahal ternyata dia tidak ikhlas. Makanya tidak boleh kita pastikan siapapun masuk surga, kecuali orang-orang yang memang sudah ada wahyu yang menjelaskan bahwa mereka masuk surga. Seperti siapa? Ya, pertama Nabi ya tentu saja. Lalu Abu Bakar, Umar, Utsman, 10 sahabat yang masuk surga. Maka kalau 10 sahabat ini kita katakan mereka pasti masuk surga, boleh tidak? Boleh ya. Jadi nggak perlu mereka mungkin masuk surga, enggak bukan lagi mungkin, pasti Bapak. Tapi kalau kita, ya itu mungkin. Ya mudah-mudahan. Tapi kalau pasti tidak bisa. Nah itu orang, kalau kita memastikan orang masuk surga. Kalau memastikan orang masuk neraka, boleh? Nggak boleh, kecuali orang-orang yang memang ada wahyu yang menjelaskan bahwa mereka neraka. Contohnya siapa?
Abu Lahab, Abu Jahal, Fir'aun, Haman, Korun, ini semua nih. Namrud, ya, iblis juga kan. Maka kalau kita katakan iblis mungkin masuk neraka, benar apa salah? Salah. Yang benar apa Ramadan? Pasti, ya, karena sudah ada wahyu, ada ayatnya ya. Begitu juga Fir'aun. Kita pastikan Fir'aun pasti masuk neraka. Adapun selain mereka, kita tidak bisa, Bapak ya. Gak bisa kita pastikan mereka masuk neraka ya. Maka kalau kita nyaksikan sekali lagi ada orang yang terjatuh dalam maksiat, separah apapun menurut kita, jangan sekali-kali kita menyatakan si ini pasti masuk neraka. Ya, maksiat separah apapun dia, misalkan mau berzina, memperkosa, udah memperkosa, dia bunuh wanita yang ia perkosa, setelah itu dia mabuk, setelah itu dia menelan narkoba, keluar dari rumahnya ditabrak mobil dalam keadaan keluar ininya. Nah, bisakah kita pastikan masuk neraka? Bisa. Cuma kita boleh menyatakan saya khawatir orang ini masuk neraka. Adapun pasti itu lancang ya, itu dosa besar. Hati-hati. Jangan kita bermudah-mudahan memastikan seorang masuk neraka, sebagaimana kita juga tidak boleh lancang memastikan seorang masuk surga, kecuali kalau ada wahyu yang menjelaskan ini masuk surga, ini masuk neraka. Makanya Bapak, ungkapan-ungkapan yang seakan-akan memastikan seorang masuk surga atau masuk neraka harus kita jauhi. Contohnya, kalau yang ungkapan ini, atau gini Bapak, seperti ungkapan sebagian orang, si fulan sudah menuju peristirahatan terakhir. Istilahnya apa? Nah, itu kan, ada kan ungkapan seperti itu kan? Ketika meninggal dunia, oh dia sedang menuju peristirahatan terakhir. Peristirahatan terakhir. Istirahat, artinya apa kalau istirahat? Nggak kena siksa, nggak kena fitnah. Apakah bisa kita pastikan, oh dia udah masuk kubur, dia istirahat, senang? Bisa? Nggak bisa. Ya, nggak boleh seperti itu ya. Itu ungkapan-ungkapan kata Syekh itu mengarah kepada kekufuran. Biasanya orang ini yang seperti ini ungkapan dari orang kafir sebenarnya, tapi ditiru oleh orang Islam karena mungkin terdengar enak di telinga itu. Ini enak. Si fulan sudah disemayamkan dalam peristirahatan terakhir. Padahal yang namanya alam kubur ini bukan tempat terakhir kita. Ya nggak? Setelah kubur apa? Surga atau neraka? Ya tidak? Itu pertama, nggak bisa dikatakan terakhir. Terus kedua, siapa yang memberitahukan kepadamu bahwa dia sedang istirahat? Siapa tahu dia sedang disiksa? Ya nggak? Ketika kita bilang, oh dia sedang dalam peristirahatan terakhir, siapa yang menjamin dia istirahat? Siapa tahu dia sedang dipukul oleh mungkar atau nakir kan? Nah, maka Bapak nggak boleh ungkapan-ungkapan seperti itu ya. Kita nggak boleh gitu. Tinggal kita katakan saja si fulan sudah dikubur, udah selesai. Jangan kasih ungkapan-ungkapan disemayamkan dalam peristirahatan terakhir. Itu ungkapan-ungkapan mungkar Bapak ya. Walaupun bisa jadi orang yang mengucapkannya tidak bermaksud seperti itu. Ucapan almarhumnya. Almarhum. Nah, almarhum sebenarnya perlu kita tanya orang ketika menyatakan almarhum. Kalau maksudnya almarhum itu gini Bapak, artinya almarhum itu yang dirahmati. Ini pun sebenarnya asalnya nggak boleh. Ketika menyatakan almarhum fulan, saya dulu bertemu dengan almarhum fulan. Artinya kita pastikan dia dapat rahmat Allah. Ini nggak boleh. Karena kita nggak tahu ketika dia mati, siapa tahu tidak dirahmati, tapi dia disiksa. Nah, ini kalau maksudnya memastikan, cuma saya husnudzon, berprasangka baik, mungkin maksudnya bukan memastikan, tapi doa. Maksudnya apa? Semoga dia dirahmati, mungkin begitu. Berharap. Makanya kita husnudzon aja. Ucapannya Iya, mungkin makanya bagusnya Bapak. Iya, lebih aman begitu. Betul. Atau kalau orang Arab kadang rahimahullah. Makanya Bapak lihat itu yang Masjid Islamic Center Syekh Saleh Ar-Raji rahimahullah kan? Bukan almarhum kan? Karena kalau almarhum, kalau maknanya secara bahasa yang dirahmati, artinya udah dirahmati Allah. Dan ini nggak bisa kita ketahui kan?
orang ini udah dirahmati atau tidak, enggak. Tapi kalau rahimahullah, semoga. Artinya apa? Doa, semoga Allah merahmatinya. Itu boleh. Tapi kalau yang dirahmati, pesannya apa? Sudah kita pastikan dia dapat rahmat Allah, dapat nikmat Allah. Nah ini, ya makanya kalau saya mungkin kalau mau husnudzon, berprasangka baik, maksudnya mungkin doa. Almarhum itu mungkin ya semoga dia dirahmati Allah. Mungkin. Walaupun secara bahasa kurang pas Bapak ya. Lebih cocoknya rahimahullah. Nah itu. Nah jadi ungkapan-ungkapan seperti itu perlu kita luruskan ya. Ucapan yang seakan-akan memastikan seorang masuk surga atau memastikan seorang neraka. Kalau mau yang aman tadi, mendiang fulan. Nah itu. Kalau mendiang itu artinya apa? Sama ya? Sama. Nah, tapi begini Bapak. Indonesia, iya, bahasa Indonesia. Nah, cuman gini, yang perlu kita ketahui juga ini, pertama, anggap tadi almarhum artinya apa? Sebagai doa ya, semoga Allah merahmati. Maka ini pun, kalau maksudnya doa, ini pun hanya boleh ditujukan pada muslim. Jadi jangan sampai misalkan fulan pemuka agama ini almarhum, nggak boleh. Kalaupun kita tidak pastikan, maksudnya doa, nggak boleh mendoakan orang kafir yang sudah mati, nggak boleh. Nabi saja ketika Abu Thalib pamannya tercinta meninggal, Nabi sampai berdoa kepada Allah, bersumpah, aku akan memohon ampun kepada Allah untukmu selama aku tidak dilarang. Langsung ditegur oleh Allah. Maka nalin nabiyyi walladzina amanu an yastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Tidak pantas bagi seorang nabi dan orang-orang beriman. Lihat tuh, nabi dan orang-orang beriman. Tidak pantas bagi seorang nabi dan orang-orang beriman memohon ampun kepada Allah untuk orang-orang musyrik. Walaupun orang-orang musyrik itu kerabat mereka, setelah jelas bahwa mereka adalah penghuni neraka jahanam. Artinya setelah jelas mereka mati dalam keadaan kafir, nggak boleh, ya Allah ampunilah dia, nggak boleh. Ya Allah rahmatilah dia, nggak boleh. Maka kalau misalkan almarhum tadi, anggap maknanya doa, ini hanya boleh kepada muslim. Jadi kalau misalkan almarhum, misalkan siapa? Michael Jackson, nggak boleh. Atau siapapun ya orang kafir, nggak boleh disebutkan gitu. Ya mungkin kalau mendiang, mungkin artinya mungkin cocok ya. Kalau mungkin orang kafir mendiang. Kalau mendiang nggak ada unsur doa kan? Iya itu nggak apa. Mendiang fulan. Tapi kalau almarhum nggak boleh ya. Itu kalau maknanya doa. Tapi kalau maknanya memastikan jelas itu nggak boleh ya. Nah itu tentang masalah jahiliyah yang ke-34. Nah sekarang kita masuk masalah jahiliyah yang ke-35. Maaf. Kata Syekh di sini, masalah jahiliyah yang ke-35, at-ta'abbudu bi kashfil aurat. Kaqaulihi wa idza fa'alu fahishatan qalu wajadna 'alaiha aba'ana wallahu amarna biha. Masalah jahiliyah yang ke-35, sifat jahiliyah yang ke-35, yaitu beribadah kepada Allah dengan menyingkap aurat. Beribadah kepada Allah dengan menyingkap aurat. Artinya dengan membuka aurat. Ini sifat orang jahiliyah. Mereka ibadahnya dengan membuka aurat. Ya. Kaqauli, sebagaimana firman Allah. Allah mengabarkan di sini dalam surat Al-A'raf ayat 28, jika mereka jika mereka melakukan perbuatan keji, mereka akan berkata, kami dapati nenek moyang kami demikian. Artinya inilah ajaran moyang. Jadi ketika mereka melakukan perbuatan keji, mereka berkata inilah ajaran leluhur kami. Wallahu amarna biha, dan Allah juga sudah memerintahkan itu. Ya tuh, mereka melakukan perbuatan keji, alasannya pertama apa? Ini ajaran leluhur. Ini udah parah kan? Kedua, Allah perintahkan itu. Ini parahnya numpuk ya, parah kuadrat namanya. Nah itu, jadi mereka
beribadah kata Syekh ini dengan membuka aurat. Artinya apa? Mereka mendekatkan diri kepada Allah dengan perbuatan yang diharamkan Allah. Ini maksudnya. Ini kebiasaan orang jahiliyah. Saya mau nanya, kalau kita beribadah kepada Allah dengan perbuatan atau dengan amalan yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah. Oh, saya ingin dekat kepada Allah, lalu melakukan ibadah yang nggak pernah dicontohkan oleh Rasulullah. Boleh tidak? Nggak boleh. Nah, lalu berikutnya, bagaimana kalau misalkan, oh saya ingin mendekatkan diri saya kepada Allah dengan perbuatan yang dilarang oleh Rasulullah. Bagaimana? Apalagi, yang nggak ada contohnya saja, nggak boleh. Apalagi kalau perbuatannya dilarang oleh Rasulullah. Namun itulah yang terjadi pada orang-orang jahiliyah. Contohnya yang disebutkan Syekh di sini, beribadah kepada Allah dengan membuka aurat. Saya menanya, buka aurat ini perbuatan dibolehkan atau diperintahkan atau diwajibkan? Diharamkan kan? Tapi anehnya orang jahiliyah ibadah kepada Allah dengan buka aurat. Ya. Maksudnya apa? Kita baca keterangan Syekh Shalal Fauzan sini. Kata Syekh Shalal Fauzan, yata'abbadu ahlul jahiliyah bikashfil aurat fi tawaf. Nah ini, orang-orang jahiliyah beribadah kepada Allah dengan menyingkap aurat mereka ketika tawaf. Tawaf itu di Ka'bah. Jadi ibadah tawafnya sambil buka aurat, alias tidak pakai pakaian. Yang dibayangkan ya. Nah, kata Syekh ini, li'anna syaitan zayyana lahum anna man lam yakun min ahlil haram wa ja'a minal afaq fa innahu la yadkhulul haram bi thiyabihi allati ja'a biha li'annahu 'asallaha fiha. Nah, kenapa seperti itu? Kata Syekh, karena setan menghias-hiasi mereka. Menghias-hiasi mereka, bahwasanya apa yang dihias-hiasi oleh setan, kata setan, siapa yang bukan termasuk penduduk haram, penduduk tanah suci, maksudnya apa? Mekah, dan dia datang dari luar Mekah, dari berbagai penjuru, maka dia tidak boleh masuk ke tanah suci dengan baju yang dia pakai ketika masuk situ. Jadi setan membisikkan, kamu kan bukan dari Mekah, kamu datang dari luar Mekah, maka nggak boleh kamu masuk ke Mekah menggunakan baju yang kamu pakai ini. Jelas apa ya? Karena itu maksiat kepada Allah. Lihat, nutup aurat dibilang maksiat. Lihat setan tuh, memutarbalikan fakta. Nutup aurat maksiat, buka aurat ibadah. Luar biasa. Dan ini ada Bapak zaman sekarang yang seperti itu ya. Ada sebagian sekte yang ibadah dengan nggak pakai baju sama sekali. Naudzubillah min dzalik. Nah, jadi kata setan ini menghias-hiasi mereka dengan apa? Menggambarkan bahwasanya kamu ini masuk ke tanah suci dengan baju yang kamu pakai. Ini adalah maksiat kepada Allah. Makanya kata Syekh sini, fa in wajada min ahlil haram man yu'tihi thawban yalbasahu wa yatufu bih wa illa fa innahu yakhla' thawbahu 'inda hududil haram wa yadkhulu 'uryanan. Jadi kata Syekh sini, jika mereka nih yang masuk ke tanah suci, ini orang jahiliyah ya, jika mereka mendapati mereka masuk tanah suci, lalu ada penduduk situ, penduduk Mekah yang memberikan pakaian kepada mereka supaya bisa dipakai, maka mereka pun memakai pakaian itu lalu tawaf. Ini kalau ada penduduk Mekah yang ngasih pakaian. Tapi kalau tidak ada yang memberikan pakaian sama sekali, maka kata Syekh sini, orang ini pun membuka bajunya di perbatasan tanah suci, lalu memasuki kota Mekah dalam keadaan dari ujung kepala sampai ujung kaki. Jangan bayangkan ya. Nggak ada penutup sama sekali ya, kecuali wanita. Disebutkan dalam riwayat, kecuali wanita. Wanita itu pun yang ditutup itunya saja. Jelas ya? Ya, itunya saja, selebihnya terbuka. Jadi itu naudzubillah min dzalik. Itulah ibadahnya orang jahiliyah. Kadza zayyana lahumus syaitan. Demikianlah setan menghias-hiasi mereka.
Hinama fa'alu hadhil fahisyah qalu wajadna 'alaiha aba'ana wallahu amarna biha. Demikianlah setan menghias-hiasi mereka tatkala mereka melakukan perbuatan keji ini. Apa perbuatan keji ini maksudnya? Telanjang bulat. Tatkala mereka melakukan perbuatan keji ini, mereka berkata, demikianlah kami dapati leluhur kami melakukan itu. Artinya inilah ajaran leluhur dan Allah juga sudah memerintahkan. Na'udzubillah min dzalik. Sudah maksiat, dusta pula atas nama Allah. Na'udzubillah min dzalik. Nah itu Bapak ya. Ini orang-orang jahiliyah. Fanzur, kata Syekh, fanzuru kaifa samma kashfal aura fahisha wa hiya ma tanaha qubhuhu. Perhatikanlah, kata Syekh, bagaimana menyingkap aurat, membuka aurat dinamakan perbuatan keji. Ya. Fanzuru, perhatikanlah bagaimana Allah menamakan orang yang membuka aurat itu melakukan perbuatan keji, ya. Wa huwa ma tanaha qubhuhu, yaitu perbuatan buruk yang sangat parah, ya ini. Wa katsirun minan nas, artinya Allah mencap membuka aurat itu terus sebagai perbuatan apa? Keji kan? Perbuatan yang buruk, ya kan? Allah menamakan demikian. Wa katsirun minan nas, akan tapi banyak orang di zaman ini, fi hadzal zaman ini, ya'tabirunahu ruqiyyan wa tahadduran. Tapi banyak orang di zaman ini menganggap buka aurat adalah kemajuan. Dan istilahnya apa? Peradaban. Artinya orang berperadaban tinggi. Udah kebalik apa ya? Ya kan? Ya contohnya di Eropa, lihat tuh. Makin terbuka aurat mereka, makin berarti orangnya maju. Makin tertutup, ini makin kolot terbelakang. Ya kan? Kayak gitu kan? Zaman udah terbalik lagi apa ya? Iya itulah. Jadi mereka nganggap makin terbuka aurat itu berarti dianggap orang yang maju, pikirannya ke depan. Tapi kalau makin tertutup seperti ninja, wah ini terbelakang, ya, fundamentalis, teroris dan semacamnya. Itu adalah perangkap iblis, Bapak ya. Maka Allah membantah, di sini kata Syekh, membantah mereka dengan firman-Nya, "Qul innallaha la ya'muru bil fahsya." Sesungguhnya Allah tidak pernah memerintahkan perbuatan keji. Maksudnya apa? La yashra' li ibadihi kashfal aurat. Allah itu tidak pernah mensyariatkan kepada hamba-hambanya untuk membuka aurat. Wa inna ma syara'a lahum satraha. Justru Allah mensyariatkan kepada mereka untuk, ya tidak, bukan malah membuka aurat, tapi itulah kebiasaan orang-orang jahiliyah. Jelas apa ya? Insya Allah masih ada lagi beberapa penjelasan tentang ini. Insya Allah akan kita bahas pada pertemuan berikutnya ya. Masih di tadi masalah jahiliyah keberapa? 35 ya. Yaitu beribadah kepada Allah dengan membuka aurat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.